Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah jemaah pengajian malam Selasa Masjid Atin, teman-teman FSI Tunas Ilmu. Alhamdulillah sore ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ashrul Qawaid fil Istiqamah. Kitab Ashrul Qawaid fil Istiqamah. Kitab tentang 10 kaidah penting dalam istiqamah. Yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala. Kita telah bahas kaidah yang pertama sampai kelima. Insyaallah kesempatan ini kita bahas kaidah yang keenam ya, kaidah yang keenam ya. Namun sebelum dilanjut ya, ikhwah dan akhwat rahimakumullah, sedikit mengulas ya. Jadi mu'alif menyampaikan bahwasanya istiqamah itu suatu hal yang penting ya. Pada kaidah yang pertama mu'alif menyampaikan istiqamah itu nikmat. Istiqamah itu karunia Allah ya. Hadiah ilahiyah. Maka satu, kita harus syukuri. Harus benar-benar syukuri nikmat tersebut. Jangan kita lalaikan. Misalkan sekarang Allah beri nikmat kita istiqomah untuk ngaji, pegang teguh itu. Jangan kemudian malas-malesan. Jangan kemudian malas-malesan. Allah beri kita anugerah istiqomah di atas sunnah, pegang teguh sunnah itu. Jangan kemudian kita kemudian bermudah-mudahan. Karena ketika orang tidak mensyukuri nikmat Allah, di antara iqab Allah adalah Allah jauhkan dari nikmat tersebut. Betapa banyak orang yang Allah beri kemudahan untuk ngaji, kenal sunnah, tapi kemudian perlahan mundur dengan teratur. Ada enggak? Begitu, mundur dengan teratur karena kurang bersyukur. Ketika Allah beri kita hidayah mengenal sunnah, hidayah ngaji, benar-benar pegang teguh itu. Pegang teguh tersebut. Kemudian juga yang kedua yang harus kita pahami, karena istiqomah itu adalah anugerah Allah, banyak doa pada Allah. Banyak doa pada Allah agar kemudian kita diberi terus kenikmatan tersebut, diberi keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Kemudian mu'alif menyampaikan juga dalam kaidah yang kedua bahwasanya hakikat istiqomah itu adalah istiqomah di atas manhaj yang lurus, tegak di atas sunnah, tidak melenceng ke kanan, tidak juga melenceng ke kiri. Kemudian mu'alif menyampaikan dalam kaidah yang ketiga bahwasanya asal istiqamah itu istiqamatul qalbi, istiqamah hati kita, menetap hati kita. Dan hati itu ibarat raja. Ketika hatinya sudah istiqamah, rajanya sudah istiqamah, maka anggota tubuhnya insyaallah akan istiqamah. Kemudian juga kaidah yang keempat yang mu'alif sampaikan bahwasanya istiqamah yang dituntut dari seorang hamba itu adalah sikap tengah-tengah. Sikap tengah-tengah di atas sunnah, tidak ekstrim, tidak menyepelekan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, benar-benar sesuai dengan sunnah, jangan ekstrim, Contoh tadi ketika Allah beri kita hidayah istiqomah ngaji, yang ngaji, tapi jangan ekstrim. Kan kadang orang ngaji ekstrim itu ya, sampai bismillah yang penting ngaji, kuliah tinggalkan itu. Tidak seperti itu. Juga sebaliknya, jangan kemudian menyepelekan. Sama sekali kemudian alasan ini kemudian nggak ngaji, jangan. Demikian juga dalam menjalankan sunnah, jangan ekstrim, tapi juga jangan meremehkan. Kemudian yang kelima yang kemarin terakhir kita bahas, bahwasanya istiqamah itu berkaitan erat dengan tidak sekedar lisan kita ucapkan istiqamah enggak, tapi bil qalbi wal lisani wal jawarih. Istiqamah itu benar-benar dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota tubuh kita, badan kita mengamalkan.
Ya, tidak sekedar klaim semata, tapi benar-benar bil qalbi wal lisani wal jawari. Baik. Kemudian kaidah yang keenam. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kaidah keenam. Tidak ada istiqomah kecuali hanya untuk Allah, bersama Allah dan berjalan di atas perintah Allah. Adapun yang pertama maksudnya yaitu hanya untuk Allah. Maknanya adalah ikhlas karena mengharap wajah Allah. Dengan makna lain, seseorang hamba beristiqomah dan berpegang dengan kuat untuk selalu berjalan di atas jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Ikhlas dengan istiqomahnya karena Allah Azza wa Jalla, mengharap pahala yang ada di sisinya dan mengharap keridhaannya. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 2. Ya, baik. Ini mix saya kalah banter ini. Enggak apa-apa. Ya, bismillah. Al-qaidah as-sadisah. Kaidah yang keenam. Ini saya sudah full suara saya. Kaidah yang keenam. Jadi enggak apa-apa. Jadi kaidah yang keenam di antara kaidah istiqomah adalah bahwasanya istiqomah itu tidak lain adalah istiqomah untuk Allah, ilallah, wa ma'allah, dan bersama Allah, dan juga di atas perintah Allah. Ya, 3 hal ya. Untuk Allah, bersama Allah, dan di atas perintah Allah. Sebelum saya lanjut, jadi makna qawaid dalam kitab ini sudah saya sampaikan di awal ya. Ini bermakna umum. Kaidah yang dimaksud mu'allif dalam kitab ini itu bermakna umum, yaitu kalau dalam terjemahan bebas kita hal-hal penting gitu ya. Karena kaidah itu bisa bermakna usul, bisa bermakna juga hal yang dibangun di atasnya yang lainnya, dan juga bermakna lebih umum dari itu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, hal-hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut. Kaidah di sini seperti ini. Ini adalah hal penting yang kaitannya dengan istiqomah, yaitu bahwasanya istiqomah itu ada 3 hal penting. Istiqomah itu untuk Allah, bersama Allah, dan di atas perintah Allah. Apa maknanya? Yang pertama untuk Allah, ilallah. Istiqomah hanya untuk Allah, ikhlas untuk Allah. Seorang beristiqomah maka tujuan utamanya adalah untuk dia tegak di atas agama Allah, memberikan agamanya untuk Allah, memberikan ibadahnya untuk Allah. Ya, sebagaimana dalam ayat yang tadi dibaca, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa, kecuali liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi enggak hanya itu. Tidak hanya itu, tidak sekedar ibadah pada Allah, tetapi mukhlishina lahuddin. Nah, ini yang penting. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna juga yang lainnya. Kalau di sini bisa bermakna ketaatan, al-mail. Bisa juga bermakna ad-din itu al-jaza dan yang lainnya. Ini yang pertama. Istiqomah benar-benar menuju Allah, untuk Allah. Ketika orang istiqomahnya untuk Allah, kalau sekarang bahasa sekarang hijrahnya untuk Allah, maka itu lebih awet, lebih awet. Tapi kalau istiqomahnya hijrahnya untuk selain Allah, biasanya hanya sekedar ya sesaat, kemudian ketika momen itu hilang, kemudian dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Sebagian dalam sebuah hadis ya, hadis Arba'in Nawawi yang pertama, dan sekaligus hadis ini hadis yang pertama juga dalam kitab yang lainnya ya. Kitab yang lainnya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya.
Faman kanat walikul imri'in man nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan amalnya, sesuai dengan apa yang dia perintahkan, sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilad dunya yusibu aw imra'atan yaqihuha. Adapun barang siapa hijrahnya untuk dunia atau wanita yang dia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah untuknya. Baik, ini mic-nya mau diganti. Ya, kelihatannya settingannya. Tes. Alhamdulillah. Nah, jadi saya tidak perlu. Ya. Lebih jelas ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Ya. Niat itu penting. Ketika orang istiqomahnya benar-benar untuk Allah, lillah, maka insya Allah dia akan awet istiqomahnya. Awet istiqomahnya. Dan ini menjadi dasar. Menjadi dasar segala sesuatu. Niat. Orang kalau benar-benar niatnya untuk Allah, maka Allah mudahkan dia di atas hal tersebut. Dan niat ini jangan disepelekan. Wa kamin amalan shaghir tukabbiru niyah. Betapa banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niatnya. Dan sebaliknya wa kamin amalan kabir tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang besar dikecilkan oleh niatnya. Saya pernah memberi contoh amalan kecil tapi pahalanya besar. Apa contohnya? Dikisahkan oleh sebuah hadis, ada seorang wanita pezina memberi minum anjing. Dan cara memberi minumnya dengan apa? Sepatu. Bayangkan ini kan hal yang bahasa kita rendah sekali. Sudahnya memberi minum siapa? Pezina. Yang diberi minum anjing. Cara memberi minumnya sepatu. Coba kamu mau dah? Monggo. Dipun unjuk dari apa? Sepatu. Meskipun itu hewan ya, tapi itu tidak bagus memberi minum hewan dengan sepatu ya. Tapi ini kan kondisinya memang dia hanya bisa dengan itu. Tetapi dia benar ikhlas saat itu, pengen nolong anjing itu. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Amalan kecil, tapi kemudian Allah angkat amalan itu menjadi besar yang bisa menyebabkan pelakunya, meskipun ya tadi ya wanita pezina, Allah masukkan dalam surga. Dan sebaliknya dalam sebuah hadis disebutkan nanti ada orang-orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka. Siapa? Orang yang berilmu, seorang mujahid dan seorang dermawan. Saya kira antum pernah dengar hadisnya. Jadi bukan pezina, bukan peminum khamr, bukan ubadul asnam, bukan. Ini yang pertama kali dimasukkan dalam neraka, meskipun tidak kekal selama dia muslim. Tetapi ini menunjukkan amalan besar sekali. Dan tidak ada amalan lebih besar dari itu. Ilmu, menginfakkan jalan di jalan Allah, menginfakkan harta di jalan Allah, dan jihad di jalan Allah. 3 amalan besar. Tapi karena niatnya salah, kemudian apa? Allah masukkan dalam neraka. Kadzab, dusta. Engkau melakukan itu tidak lain hanya untuk dipanggil jawad, engkau seorang dermawan, engkau dipanggil seorang pemberani, engkau dipanggil seorang alim, waqtaqil, dan telah dikatakan itu, telah disebut seperti itu di dunia. Seret mukanya lempar neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi niat itu penting.
Ini itu penting. Termasuk juga ini dalam istiqomah, dalam menuntut ilmu. Jangan sepelekan niat. Jangan sepelekan meluruskan niat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu tidak lain adalah bersama Allah. Tidak ada istiqomah kecuali hanya bersama Allah. Maksudnya bitaufiqillah, dengan taufik, dengan pertolongan Allah. Untuk itu hendaknya kita berusaha terus dan terus minta pada Allah. Minta pada Allah. Di sini mu'alif membawa beberapa hadis, beberapa ayat dalil atas hal ini. Dibacakan. Kedua, bersama Allah. Maknanya selalu meminta pertolongan dari Allah dalam mencari istiqomah, dalam beristiqomah dan agar bisa teguh di atas keistiqomahannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun." Ya, ini yang pertama. Ayat yang pertama surat Hud ayat 123. Fa'buduh, maka beribadalah kepadanya. Ini perintah. Dan asalnya perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Tapi ketika Allah perintahkan ibadah pada Allah, enggak cukup di situ. Allah juga perintahkan yang lainnya, wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakallah kepada Allah. Maknanya iringi ibadah itu dengan tawakal. Iringi setiap aktivitas kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketaatan-ketaatan kita jalankan untuk Allah dengan minta pertolongan pada Allah. Karena tidak ada yang mampu istiqomah ibadah pada Allah, istiqomah menjalankan ketaatan Allah kecuali orang-orang yang Allah beri kemampuan. Allah beri taufik. Allah beri taufik pertolongan untuknya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Tuhanmu tidak akan lengah dari apa yang kamu kerjakan. Oke. Berikutnya Allah juga berfirman. Allah Ta'ala juga berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkau lah yang kami ibadahi dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ya, perhatikan. Ayat ini dalam surat apa? Dalam surat Al-Fatihah. Ayat ini adalah inti Al-Fatihah. Dan sebetulnya Rasul bersabda inti Al-Quran itu adalah Al-Fatihah, yang maknanya. Dan inti Al-Fatihah itu ya ini. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, qasamtus shalah baini wa bain abdi qismain. Aku bagi salat, maknanya aku bagi surat Al-Fatihah, baini wa bain abdil qismain, menjadi dua bagian. Ya, Al-Fatihah itu intinya itu dua bagian. Bagian pertama untuk hamba. Bagian yang kedua untuk bagian yang pertama untuk Allah. Bagian yang kedua untuk hamba. Dan tengah-tengahnya ayat ini. Ayat ini antara hamba dan Allah. Sebenarnya dalam hadis qudsi, wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Wa idza qala abdi arrahmanir rahim, dan seterusnya. Kemudian ketika sampai ayat ini, wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi. Ini ayat ini antaraku dengan hambaku. Jadi ayat ini pertengahan. Separuh bagian untuk Allah, separuh bagian untuk hambanya. Apa maknanya? Yang pertama, yang untuk Allah, kewajiban kita ibadah pada Allah. Wajib kita beribadah pada Allah. Dan haknya Allah kita ibadahi. Kemudian di antara hak hamba, di antara bagian untuk hamba, Allah beri pertolongan dia dalam ibadah. Allah beri kemudian dia dalam menjalankan kehidupannya, isti'anah. Dan agama ini intinya hanya dua ini. Kalau tidak ibadah untuk Allah, ya minta pertolongan pada Allah. Jelas? Jelas ya? Ayat ini kalau kita lihat tafsir para ulama, ini banyak sekali faedahnya, 10-an lebih. Satu ayat ini saja. Satu ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini intinya sebenarnya agama. Agama itu yang pertama adalah tadi kumpulan dari ibadah yang sifatnya penghambaan pada Allah.
Yang kedua, agama itu juga adalah permintaan pada Allah. Orang doa, istighosah, isti'anah, yang lainnya juga ya. Itu semuanya ada bentuk minta pada Allah. Minta pada Allah. Jadi kalau tidak ibadah pada Allah, ya minta pada Allah. Dan agama ini hanya berputar pada dua hal ini, dua hal pokok ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya dalam menjalankan ibadah pada Allah iringi dengan isti'anah. Ini penting. Jangan kita bersandar dengan ibadah kita. Jangan sekali-kali kita bangga dengan ibadah kita. Tetapi kita selalu iringi ibadah kita dengan isti'anah pada Allah. Karena tidak ada orang yang bisa istiqomah di atas ibadah pada Allah, di atas ketaatan pada Allah, kecuali semata-mata pertolongan Allah. Kecuali semata-mata karena isti'anah Allah. Isti'anah Allah. Maka iringi terus ibadah kita dengan isti'anah. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya jangan sampai orang itu bangga, merasa aman dengan ibadahnya. Merasa aman dengan ibadahnya. Ketika orang sudah ibadah, sudah tidak tutup, tidak titik. Tapi dia ada rasa takut, ada rasa khawatir, jangan-jangan nanti dia tidak bisa istiqomah. Jangan-jangan nanti dia tidak melaksanakannya dengan maksimal. Maka dia minta pada Allah, mohon pada Allah, benar-benar diberi kemudahan oleh Allah, diberi isti'anah untuk Allah, oleh Allah, agar tetap istiqomah seperti itu. Kalau ada yang kurang, Allah beri isti'anah untuk menyempurnakannya. Jelas? Antum ulangi faedah dari ayat ini. Yang itu yang baju putih. Ya. Jadi enggak ngantuk. Yang pertama, agama ini ada dua, yaitu ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya, ibadah pada Allah dan minta pada Allah. Terus? Iringi ibadah dengan isti'anah. Iringi ibadah dengan isti'anah. Berikutnya? Jangan merasa aman dari ibadah. Alhamdulillah. Antum tulis berarti? Hafal? Kayak Imam Syafi'i ya ini. Yeah. Alhamdulillah ditulis biar ya. Ayat ini juga menunjukkan salah satu qiyat istiqomah. Qiyat istiqomah. Apa qiyat istiqomah itu? Minta pertolongan pada Allah. Kalau kita merasa berat untuk istiqomah menjalankan sesuatu, minta pertolongan pada Allah. Contohnya, misalkan orang mau sholat malam kok berat, ya enggak? Yuk, yang seminggu ini sholat malam terus siapa? Angkat tangan. Atau minimal sekali dalam seminggu ini, angkat tangan. Enggak ada. Enggak sombong, bukan ini sombong ya. Angkat tangan yang minggu ini sholat malam. Antum? Sekali alhamdulillah. Ada yang lain? Ada kalau berat sekali. Minta pertolongan pada Allah. Dan tidak ada yang susah untuk bagi Allah. Ketika Allah mudahkan, maka Allah mudahkan dia. Atau misalkan antum berat sekali belajar sesuatu, istiqomah di atas sesuatu, minta pada Allah. Minta pada Allah. Jangan bersandar dengan diri kita. Jangan bersandar dengan kekuatan diri kita. Oh, saya ini orang yang komitmen. Memegang, jangan seperti itu. Sandarkan pada Allah. Sandarkan pada Allah. Ya, baik. Baca berikutnya hadis. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Artinya bersemangatlah untuk mendapatkan bermanfaat bagi dirimu dan mintalah pertolongan untuk itu kepada Allah. Ini riwayat Muslim. Ya. Ini hadis cukup penting. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat untuk kalian. Ini yang pertama, optimis, berusaha maksimal. Dan ini kembali pada diri kita. Tapi tidak titik. Wasta'in billah. Dan mohonlah pertolongan pada Allah. Wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Hadis ini menggabungkan dua hal. Antara usaha dengan
minta pertolongan pada Allah, ikhtiar dengan tawakal. Ketika orang sudah usahanya maksimal, tawakalnya maksimal, ya sudah. Kadang-kala orang usahanya nggak maksimal, yang penting tawakal gitu ya, nggak boleh. Atau sebaliknya, orang usaha tapi kemudian tidak bertawakal pada Allah. Seorang muslim usahanya maksimal 100%, tawakalnya juga 100%, dan tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antar ikhtiar dengan tawakal. Hanya orang bodoh yang bertawakal pada Allah tapi tidak ikhtiar. Hanya orang sombong yang hanya berusaha kemudian nggak bersandar pada Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang bodoh atau menjadi orang sombong. Bodoh dalam artian hanya mengharap sesuatu, mengharap dari Allah tapi tidak berusaha. Atau sebaliknya menjadi orang sombong, dia berusaha tapi kemudian hanya kembali pada dirinya sendiri, tidak kembali pada Allah. Seorang muslim orang yang cerdas, sekaligus tawadhu. Dengan kecerdasannya dia berusaha. Karena hidup ini sunatullah, ada sebab ada akibat. Bukan bin salah bin ya. Bin salah bin gitu ya. Ada beratnya. Tiba-tiba jadi, enggak, perlu usaha. Setiap sesuatu Allah beri sebab, harus berusaha. Bahkan usaha itu kadang-kala seolah-olah mustahil, tapi tetap berusaha. Contohnya misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, ketika Maryam Allah uji ingin melahirkan, ya, Allah utus malaikat Jibril meniupkan roh pada rahimnya. Antum tahu enggak wanita hamil itu? Payah sekali. Belum pernah merasakan kan? Jadi wanita ketika hamil itu kondisinya lemah. Bahkan ada sebagian itu ketika hamil dia bed rest, tidak bisa gerak kemana-mana. Ya enggak? Seperti itu. Antum nggak tahu karena belum nikah. Kalau antum nikah nanti tahu. Jadi ada sebagian wanita ketika hamil benar-benar kehilangan tenaganya. Lemah sekali. Dia hanya tiduran di ranjang. Bukan karena malas, tapi memang fisiknya itu lemah sekali. Ketika Maryam dalam kondisi hamil, dia sangat payah sekali. Kemudian dia menyendiri. Kemudian saking lemahnya dia kemudian bersandar di bawah pokok kurma. Kemudian Allah perintahkan wahuzzi, wahai Maryam, wahuzzi, maka goyangkan pokok kurma itu. Kalau bahasa kita goyang-goyangkan gitu. Pohon kurma itu dia mau digerak-gerakkan. Tusakit ilaiki rutoban jaliyah. Maka pohon itu akan kemudian menjatuhkan pohon kurma, menjatuhkan buah kurma. Ini seolah mustahil. Pernah enggak kamu megang pohon kurma? Belum pernah? Besok ke rumah saya ya. Rumah saya khusus ke sana untuk nyoba itu. Tapi belum besar ya. Jadi pohon kurma itu berat, kuat sekali. Jangankan wanita, kalian berempat aja nggak mungkin jatuh itu. Apalagi kalau masih muda, rutop itu yang masih basah itu, nggak mungkin jatuh. Kalau cepluan ya binasa jatuh semua gitu ya. Ini kurma mustahil itu. Dalam kalkulasi hitungan ikhtiar manusia itu mustahil. Tapi sunatullah, Allah perintahkan untuk menjalankan itu. Maryam kondisi seperti itu dimintakan untuk apa? Goyang-goyang gitu. Menggerakkan pohon kurma itu. Dan betul ketika dia pegang, berusaha itu, kemudian Allah jatuhkan kurma, rutoban jaliyah. Maksudnya adalah yang penting usaha. Yang penting usaha. Jangan kemudian tidak berusaha. Meskipun seolah-olah mustahil itu. Contohnya apa? Yang menurut antum mustahil, yang pengen antum lakukan apa? Antum? Yang kelihatannya pengen kamu lakukan berat sekali. Apa? Maju sidang 1 minggu lagi. Nah, bismillah. 1 minggu lagi sidang, bahas atau pendadaran.
Bisa bahas, alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga lancar. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya mustahil. Enggak ada yang mustahil. Berusaha aja. Tiap hari chatting dengan bos ini, Pak, besok saya siap, Pak. Siap. Bismillah. Habis ini langsung ngejar lagi. Laporan skripsinya dibuat. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha. Kalau pembimbingnya saya siap, oke. Berusaha. Enggak ada yang mustahil. Yang penting kita berusaha. Antum, coba sebutin. Apa yang menurut antum berat? Pengen antum capai? Bisa? Tahun ini umrah, Allah Akbar. Sudah dibuka, tinggal daftar aja. Ya kan? Udah boleh kan? Boleh kan? Udah boleh. Atau lewat saya? Tidak boleh bisnis di masjid. Ya, bismillah. Bisa haji. Ya. Kayaknya mustahil gitu ya. Tapi bisa kok. Haji sekarang kalau Solo antriannya udah berapa tahun, Pak? Pinten, Pak? 35. Loh, 35 tahun loh. Umur kamu berapa? 22. Kalau kamu daftar sekarang, nanti berangkatnya masih berapa? 57 tahun. Nih, kamu pensiun baru berangkat. Kalau sekarang mendaftarnya. Kalau 5 tahun lagi belum tentu. Nih. Seolah mustahil nih, ya enggak? Tapi kalau Allah beri kemudahan bisa. Caranya macam-macam. Termasuk dulu ya ketika teman-teman kita dulu ke Saudi itu, kebanyakan mayoritas yang kuliah di sana tujuannya apa? Pengen haji. Pengen haji. Itu yang pertama. Pengen haji. Dan banyak cara. Ada juga orang yang sengaja kerja di sana untuk haji. Saya pernah dapati dulu jamaah pengajian. Kita bina Masjid Taklim di Riyadh itu. Jamaah pengajian, sopir itu. Dia ngomong, ya pas santai-santai kumpul-kumpul itu, Pak Ustaz, sebenarnya saya kerja di Saudi itu bukan karena kekurangan finansial. Dia asalnya dari Sulawesi, punya rumah makan banyak. Dia semata-mata pengen haji, rela jadi sopir, dan nggak ngantri. Jadi secara ekonomi mapan sebenarnya, tapi sengaja jadi apa? Sopir biar apa? Bisa berangkat cepat. Orang kalau udah berusaha itu udah Allah beri kemudahan. Ada beberapa teman juga yang dulu kuliah di luar negeri. Ada yang kuliah di Australia, ada yang di Jepang itu. Salah satu tujuannya juga pengen haji. Karena kalau dari negara-negara yang minoritas itu kuotanya besar, zamannya sedikit, tidak perlu ngantri. Jadi kalau kamu pengen haji dengan cepat, kuliah di Saudi atau kuliah di negara yang kemudian ada kuota hajinya, tapi nggak ada antriannya. Contoh real ke Afrika itu. Kalau mau dari Afrika nggak perlu ngantri juga. Sebagian negara Afrika. Tapi kalau negara Afrika yang muslim besar juga ngantri lama. Sebagian. Yang ngantri lama ya Asia Tenggara ini. Asia Tenggara itu jelas lama. Apalagi Indonesia itu ya. Negara dengan muslim terbesar di dunia. Setelah itu Pakistan. Ya, kadang-kala mustahil. Seolah-olah mustahil, tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah. Yang penting berusaha. Bahkan meskipun usaha itu sekedar apa? Sekedar ya tadi menjalankan kewajiban kita berusaha. Serahkan hasilnya pada Allah. Ya. B. Hadis tadi perhatikan. Ihris ala ma yanfa'u. Ini tugas kita. Bersemangat dengan apa yang bermanfaat untuk kita. Berusaha. Wasta'in billah. Kemudian mohon pertolongan pada Allah. Serahkan pada Allah. Wala ta'jas. Jangan rasa sedih. Jangan putus asa. Sesulit apapun itu, semustahil apapun itu, tugas kita hanya dua saja. Berusaha dan tawakal pada Allah. Sudah. Kalau kita punya prinsip hidup seperti itu sederhana. Usaha, tawakal pada Allah. Sudah serahkan semuanya pada Allah. Kadang-kala seorang mustahil ya. Mustahil. Dan ini ketika kita benar-benar kadang-kala melakukan sesuatu yang melebihi batas limit kehidupan kita,
ini akan kita rasakan betul ini. Bagaimana hal-hal yang seolah kita mustahil itu kalau kita berusaha, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dulu pernah suatu ketika saya dengan keluarga bismillah pengen bangun masjid. Tidak punya uang sama sekali. Tidak punya uang sama sekali itu. Saat itu dananya butuh sekitar 200-an juta. Plus sama sekali nggak punya uang. Kemudian ya bismillah yang penting berusaha. Dan ternyata ada jalan itu. Suatu ketika saya pernah isi kajian di Riyadh, tiba-tiba ada jamaah itu datang. Pak Ustaz, saya dengan keluarga niat kita pengen punya tabungan di akhirat. Tiba-tiba memberi itu berapa? 80 juta. 80 juta. Dan kita nggak nyangka itu ada orang seperti itu. Ada seperti itu. Ada jalan ini. Ada jalan. Alhamdulillah. Masjid itu selesai sebelum saya pulang. Tidak punya utang sama sekali. Tidak punya utang sama sekali. Habisnya sekitar 270 juta. Dan banyak kisah seperti itu. Banyak sekali ustaz-ustaz yang dia merintis pesantren atau yang lainnya. Kemudian seolah-olah mustahil ya. Tapi kemudian Allah beri kemudahan. Yang penting kita bismillah berusaha dan bertawakal pada Allah. Ya, baik. Berikutnya yang ketiga, istiqomah. Tidak ada istiqomah kecuali berjalan di atas perintah Allah. Berjalan di atas perintah Allah. Saya singkat ya. Fastaqim kama umirt. Dan beristiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Jadi istiqomah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami ada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Kemudian dia istiqomah. Sebagian ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini. Di antaranya Ibnu Abbas, turjumanul Quran, orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan mereka itu tetap istiqomah alal faraid, di atas kewajiban. Jadi makna istiqomah yang paling utama menjalankan kewajiban, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi istiqomah itu tidak mungkin kecuali dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang lebih umum dari itu, makna perintah Allah adalah syariatnya, yang dengannya Allah mengutus nabinya, yaitu syariat yang dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istiqomah itu tidak sekedar klaim. Istiqomah itu tidak mungkin kita bisa istiqomah dengan hakiki kecuali menjalankan perintah Allah. Sebagian orang merasa sudah istiqomah ketika sudah berganti label, mengklaim dirinya sekarang mengenal sunnah, mengklaim dirinya salafi. Dikiranya itu cukup, enggak. Kan istiqomah itu tidak sekedar klaim. Antum mengklaim ikuti sunnah, alhamdulillah. Mengklaim sebagai seorang salafi, mengikuti ajaran salafus saleh, alhamdulillah, itu bagus. Dan tidak masalah. Tapi yang bermasalah ketika hanya klaim semata, nggak diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ngaku sudah ngaji, sudah salafi, tapi sholat malamnya bolong-bolong. Blas, tidak pernah sama sekali. Ngaku sudah ngaji, sudah salafi, tidak pernah ngaji. Dan biasa itu. Dia ngaku sudah ngaji, tapi nggak punya pengajian rutin. Ya enggak? Sudah ngaji, saya ini sudah ngaji 10 tahun. Tapi ngajiannya spesialis takbir akbar. Spesialis tabligh akbar. Ketika ada ustaz besar datang, nggak ada ustaz, nggak pernah ngaji. Bukan seperti itu. Ya itu penting. Ngaji tabligh akbar itu penting. Ketika ada ustaz besar datang, alhamdulillah, untuk takwiyatul iman, penguatan iman itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, antum benar-benar tingkatkan keilmuan antum. Tingkatkan keilmuan taksilul ilmi. Itu yang penting. Jangan ngaji seperti hanya orang awam, pengen sekedar penguatan iman, tidak seperti itu. Karena bagaimana antum bisa meningkatkan kualitas ibadah, kualitas akidah, kualitas pemahaman fikih antum kalau kemudian tidak diiringi belajar yang intensif. Belajar yang intensif. Ya ini penting. Ya. Jadi
Jangan kemudian kita merasa sudah istiqomah, sudah kenal sunnah, sudah ngaji, hanya kemudian label kita saja, klaim kita saja. Ya baik, ini monggo mungkin ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan atau diskusi. Belum ada? Baik, saya tutup dengan sebuah renungan. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kaidah yang keenam ini menuntut kita merenung satu hal besar, yaitu pertama, ketika kita ingin istiqomah, luruskan niat kita. Ini awalnya. Ini awalnya. Luruskan niat. Luruskan niat. Yang kedua, bulatkan tekad. Benar-benar berusaha keras, tetap istiqomah. Dan bulatnya tekad itu diiringi dengan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, istiqomah itu enggak sekedar klaim, tapi benar-benar dibuktikan dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada efeknya, ada efeknya. Dan ketika orang benar-benar melaksanakan tiga hal ini, niatnya lurus, usahanya maksimal, tawakalnya maksimal, dibuktikan nyata, maka insya Allah dia akan benar-benar istiqomah. Tanpa hal itu nggak ada istiqomah. Salah satunya kurang, nggak ada istiqomah. Orang niatnya lurus, hanya niat saja, nggak cukup. Atau orang udah berusaha maksimal tapi ternyata niatnya nggak lurus, juga salah. Jadi kalau salah satu dari antara tiga yang ini pincang, maka itu akan berpengaruh pada keistiqomahannya. Maka benar-benar jaga tiga hal ini. Istiqomah ilallah, untuk Allah, wa ma'allah, bersama Allah, mohon pertolongan Allah, dan juga istiqomah di atas syariatnya Allah. Baik, demikian awalan bisawab. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.